Oke teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini dan kali ini kita akan membahas sebuah kasus kriminal yang berhubungan dengan tontonan anime yang bisa membuat teman-teman geleng-geleng kepala karena gak habis pikir dengan kasus ini gitu. Dan kalau kita ngomongin salah satu hiburan yang sangat gampang didapat tuh pastinya menonton TV teman-teman. Karena di era milenial ini tentunya menonton TV sudah biasa diakses dari berbagai kalangan tentunya. Karena pastinya hampir semua kalangan ini udah punya yang namanya televisi. Nah, menonton acara televisi bersama keluarga tentunya itu kan merupakan hal yang sangat menyenangkan untuk dilakukan di sela-sela waktu senggang. Nah, namun apa jadinya bila tontonan televisi tersebut malah mengantarkan keluarga tercinta kita ke gerbang kematian? Nah, loh. Nah, daripada teman-teman bertanya-tanya, kali ini Narasumber Google akan membahas tentang salah satu tontonan anime yang membuat si penontonnya meninggal. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi gitu kan, membuat orang lain meninggal alias membunuh. Tapi seperti biasa sebelum lanjut ke topik kasusnya gitu kan, buat teman-teman yang belum subscribe, teman-teman subscribe channel ini terlebih dahulu, nyalain notifikasinya juga, dan langsung saja inilah Narasumber from Google. Anime sedikit demi sedikit atau anime sedikit demi sedikit mulai tenar di berbagai belahan dunia teman-teman. Bahkan saat ini anime sudah lebih diterima oleh masyarakat Jepang dan disiarkan oleh TV-TV Jepang. Meskipun industri ini telah ada sejak beberapa dekade dan menghasilkan keuntungan besar bagi Jepang. Tapi untuk sementara waktu anime masih memiliki citra buruk karena sebagian penggemar dapat terobsesi bahkan menjadi pembunuh karena menonton anime. Dan orang yang fanatik terhadap anime ini biasa disebut wibu. Wibu adalah istilah dari seseorang yang suka menonton anime dan kelewat parah hingga baju atau semua gaya dalam karakter animenya ditiru gitu kan. Menonton anime juga bisa dibilang bisa membuat seseorang kecanduan untuk menonton. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena jujur, gue juga seorang wibu. Terlepas dari kenyataan bahwa industri ini hampir sepenuhnya mengabaikan citra buruk tersebut, kasus pembunuhan baru-baru ini mungkin dapat menempatkan anime sebagai sasaran kritik dari masyarakat Jepang, teman-teman. Media Jepang melaporkan bahwa polisi di negara itu telah menangkap seorang pria berusia 59 tahun, seorang wibu yang bisa dibilang wibu akut yang menghebohkan warga Jepang pada saat itu. Dia adalah seorang pria yang bernama Junji Matsumoto. Dia membunuh Horkaju yang berusia 88 tahun dan Maki yang berusia 87 tahun. Yang lain dan tidak bukan adalah orang tuanya sendiri, teman-teman. Ngeri kan? Ngeri banget gitu kan. Junji Matsumoto ini diketahui tidak memiliki pekerjaan, teman-teman, sehingga kegiatan dia sehari-hari itu mengurus kedua orang tuanya di rumah, dan diketahui juga bahwa orang tuanya itu adalah seorang pensiunan. Jadi meskipun si Junji ini nggak kerja gitu kan, nggak kerja, nggak jadi masalah. Toh uang orang tuanya mah tetap ngalir kan tiap bulannya. Jadi bisa dikatakan si Junji ini sangat pemalas. Kegiatan dia sehari-hari cuma menonton anime favoritnya. Dan kondisi ibunya sudah tua dan selalu memakai kursi roda. Sedangkan ayahnya menerima rawat jalan setelah kecelakaan sepeda yang menimpanya. Jadi sejak saat itu Junji selalu merawat mereka. Bahkan untuk membeli keperluan sehari-hari pun dia yang keluar untuk membelinya, teman-teman. Nah, pada peristiwa naas tersebut, kebetulan si Junji sedang melakukan aktivitasnya, yaitu menonton anime favoritnya, teman-teman. Lalu yang jadi pemicunya adalah ketika si Junji ini lagi asik nonton anime gitu kan. Tiba-tiba sang ayah terus-terusan meminta untuk membawanya ke kamar mandi, teman-teman. Karena ya itu tadi, ayahnya tidak bisa bergerak dengan baik setelah kecelakaan sepeda yang menimpanya gitu kan. Lantas permintaan ini membuat si Junji kesal lantaran selalu saja ketika sedang menonton anime, ayahnya pasti selalu meminta bantuan gitu kan. Si Junji ini kesal dong dan langsung gelap mata. Lalu kemudian dia mengambil kabel listrik dan mencekik ayahnya sendiri hingga tewas menggunakan kabel listrik tersebut, teman-teman. Benar-benar gokil ya, benar-benar ngeri gitu kan.
Kejadian tersebut otomatis disaksikanlah oleh sang ibu gitu kan. Lalu tanpa pikir panjang juga, si Junji ini kemudian membunuh ibunya juga teman-teman. Betapa sadisnya dia ya. Kemudian agar tak ketahuan gitu kan, si Junji menyimpan mayat orang tuanya di lemari es. Ini benar-benar gokil. Peristiwa ini terjadi di Fukuoka pada 25 Juni 2021 teman-teman. Nah, lalu kemudian pada awal 28 Juni, seorang kerabat menghubungi polisi setelah melihat penghuni rumah tersebut tidak ada kabar gitu kan, kemana gitu kan, penghuni tersebut nggak kelihatan gitu kan, dalam jangka waktu 3 hari tersebut. Salah seorang saksi juga mengatakan kepada pihak berwajib gitu atau kepolisian bahwa terakhir kali dia melihat si Junji itu waktu sedang berbelanja di sebuah departemen store di Tenjin bersama Maki sang ibunya gitu kan pada 20 Juni 2021, 5 hari sebelum kejadian teman-teman. Dengan alasan inilah polisi langsung mendatangi rumahnya untuk melakukan penangkapan. Tapi teman-teman, tapi nih, setibanya di kediaman yang terletak di kota Fukuoka ini, petugas kepolisian menemukan mayat kedua orang tuanya di dalam lemari es yang disegel dengan lakban. Tapi namun sayangnya gitu kan, namun seribu sayangnya, Junji Matsumoto tidak berada di rumah saat polisi tiba. Dia sudah kabur dengan sepeda pada tanggal 23 Juni malam hari. Lalu dia naik kereta api menuju berbagai prefektur seperti Yamaguchi, Shizuoka, Akita, dan Yamagata gitu kan. Dia udah kabur terlebih dahulu. Tapi teman-teman, perjalanan pelarian si Junji Matsumoto ini menemui titik sialnya pada tanggal 5 Juli 2021. Polisi akhirnya menangkap Junji Matsumoto di tempat parkir hotel kota Kyoto. Setelah diinterogasi, Junji pun mengakui perbuatannya kepada penyelidik. Jadi dia kooperatif gitu kan. Junji Matsumoto mengakui semua tuduhannya dan mengatakan bahwa dia telah membunuh sang ayah dengan alasan dia merasa terganggu dan risih ketika sedang menonton anime favoritnya. Nah, kalau alasan si Junji ini membunuh sang ibu, itu tuh karena sang ibu menyaksikan pada saat itu si Junji membunuh sang ayah gitu kan. Maka dari itu, karena dirinya merasa kasihan gitu kan, jika kelak ibunya harus tinggal sendirian, maka dia pun mau tidak mau membunuh sang ibu juga. Itulah yang dia utarakan atau katakan sewaktu polisi melakukan penyelidikan gitu kan. Dan menurut penyidik, alasan tersangka ini membunuh orang tuanya itu dianggap sangat tidak logis teman-teman. Kalau menurut teman-teman, gimana nih tentang kasus ini gitu kan? Kalian bisa tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Nah, sekarang kita akan terbang ke Rusia teman-teman. Ternyata di Rusia juga ada salah satu tontonan anime yang diboikot atau dicekal atau lebih tepatnya dilarang gitu kan, dilarang tayang teman-teman. Anime tersebut adalah Death Note. Ada yang pernah nonton Death Note? Anime atau film dan segala bentuk cetakan serial Death Note mendapatkan protes keras dari sejumlah orang tua di kawasan Ural, Rusia. Nah, Death Note ini adalah manga karya Sugumi Ohba dan seniman Takeshi Obata yang berkisah tentang daftar kematian seseorang yang dituangkan dalam sebuah buku atau catatan ajaib. Di sini gue nggak bakal bahas seperti apa alur cerita Death Note teman-teman. Karena buat kalian yang pernah nonton Death Note gitu kan, pasti teman-teman udah pada ngerti dan paham bagaimana alur cerita Death Note tersebut gitu kan. Dan menurut situs Japan Today, serial dengan tokoh utama mahasiswa bernama Light Yagami ini telah menginspirasi bunuh diri remaja putri Rusia berusia 15 tahun pada 20 Februari 2013 teman-teman. Seorang gadis ini memutuskan bunuh diri dengan meloncat dari lantai 13 apartemen orang tuanya. Yang jadi masalah adalah sebuah catatan ditemukan di kamar pribadi si gadis itu yang isinya, "Aku tidak bisa hidup lagi." Masih dalam kamar tersebut ditemukan pula 4 serial komik Death Note yang mengisahkan buku ajaib Yagami yang memiliki kekuatan untuk membunuh orang hanya dengan menuliskan nama korban di buku tersebut gitu kan. Jadi polisi masih mengusutlah dugaan hubungan kisah Death Note ini dengan kematian gadis yang berasal dari Yekaterinburg, Rusia. Ya, meskipun penyelidikan belum tuntas, para orang tua di daerah setempat memulai kampanye pelarangan film dan serial komik tersebut, teman-teman.
Mereka menyatakan bahwa isi komik bisa mempengaruhi pikiran atau pola pikir anak dan menimbulkan keinginan bunuh diri di dalam otak anak-anak, teman-teman. Lalu kemudian untuk melarang total, para orang tua ini sampai mengirimkan surat mengirimkan surat terbuka gitu kan ke Presiden Rusia Vladimir Putin ya kan. Dan sebenarnya pun kasus pengaruh Death Note ini bukanlah kali pertama loh teman-teman. Sebelumnya di Belgia, sebuah kelompok yang terlibat dalam 3 pembunuhan meninggalkan sebuah catatan yang terinspirasi dari manga tersebut. Manga Death Note, teman-teman. Lalu di Amerika, komik ini juga mempengaruhi sejumlah siswa untuk membuat daftar teman-teman yang ingin mereka ganggu. Dan bahkan tren atau kasus yang mirip di Amerika ini juga terjadi di Cina loh teman-teman, yang membuat serial Death Note ini dilarang di berbagai negara juga gitu kan, termasuk di Indonesia. Dan coba ingat kembali buat teman-teman yang lahir di era tahun 90-an gitu kan, setiap hari Minggu tuh adalah It's the Time to Anime, yang bahkan dari jam 6 pagi di beberapa stasiun TV sampai jam 12 siang anime tuh selalu ditayangin, dan itu menjadi suatu hiburan tersendiri pada saat itu, bahkan sangat ditunggu-tunggu teman-teman. Benar kan? Coba lihat sekarang di era milenial ini, stasiun TV jarang menghadirkan tontonan anime. Alasannya ya karena itu tadi teman-teman, pengaruh anime dan dampaknya bagi anak-anak yang nonton. Nah mungkin lebih jelasnya lagi gitu kan, kita akan bahas di Narasumber Probable episode Kapter Curhat tentang menghilangnya tontonan anime hari Minggu yang menghilang dari pertelevisian Indonesia. So segitu aja dulu video kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, and see you next video.